Nama saya Amanda Dia Fabian, NPM 190402080029. Saya mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2019. Saya memilih UAS materi 2 tentang vaksin Sinovac halal dan suci oleh Duta Ilustrasi MI. Yang pertama, saya akan menjelaskan secara utuh tentang vaksin Sinovac halal dan suci. Ada 2 syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk vaksinisasi yang dimulai pada tanggal 13 Januari, yaitu keamanan vaksin yang menjadi otoritas Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Komisi Fatwa MUI menetapkan bahwa vaksin COVID-19 produksi Sinovac halal dan suci. Menurut Badan POM, izin pengguna darurat bisa keluar sebelum tanggal 13 Januari. Tetapi izin ini dikeluarkan bukan karena pemerintah sudah menetapkan tanggal vaksin, melainkan lantaran seluruhnya persyaratan benar-benar terpenuhi. Persyaratan yang harus dipenuhi vaksin ada 3, yaitu efikasi atau kemampuan vaksin dalam melindungi diri dari penyakit, 2 efek samping yang mungkin ada, 3 berapa lama antibodi yang ditimbulkan mampu bertahan dalam tubuh. Karena semua persyaratan yaitu keamanan dan kehalalan sudah terpenuhi, masyarakat tidak perlu lagi khawatir untuk menerima vaksin ini. Vaksinisasi dimulai pada tanggal 13 Januari, yang penerima pertamanya adalah Presiden Joko Widodo. Vaksinisasi ini ditargetkan selesai dalam kurun waktu 15 bulan dengan menyasar 181,5 juta orang. Dalam vaksinisasi, selain tenaga kesehatan, dibutuhkan juga tokoh masyarakat dan juga pemuka agama dalam mensosialisasikan program ini seterang-terangnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat sehingga vaksinisasi ini bisa berjalan dengan lancar. Jika Indonesia masih mengalami gelombang infeksi di tahun-tahun mendatang, maka pemulihan ekonomi akan jauh lebih panggang dari api. Baik pariwisata, bisnis, investor tidak akan datang ke negara yang tingkat infeksi COVID-nya tinggi. Oleh karena itu, program vaksinisasi merupakan suatu keniscayaan jika ingin lepas dari krisis ini, tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pendapat penulis tentang vaksin Sinovac halal dan suci. Menurut saya, pendapat penulis adalah jika Indonesia masih mengalami gelombang infeksi di tahun mendatang, pemulihan ekonomi akan lebih jauh daripada api. Baik peristiwa, bisnis, maupun investor tidak akan datang ke negara dengan tingkat infeksi COVID yang tinggi. Oleh karena itu, program vaksinisasi merupakan suatu keniscayaan jika ingin lepas dari krisis ini dan tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang ketiga, saya akan membahas fakta yang terdapat dalam materi tentang vaksin Sinovac halal dan suci. Fakta yang pertama, vaksin sudah teruji halal dan aman. Yang kedua, mayoritas masyarakat Indonesia adalah Islam. Jadi kehalalan merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Yang ketiga adalah pemuka agama dan tokoh masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam masyarakat. Yang keempat, saya akan membahas tentang pokok masalah dan solusinya dalam materi vaksin Sinovac halal dan suci. Yang pertama adalah mayoritas masyarakat beragama Islam.
Jadi mereka selalu mementingkan kehalalan sesuatu dalam berbagai hal. Solusinya adalah uji kehalalan. Yang kedua, pokok masalahnya adalah masyarakat ragu atau takut dalam menerima vaksin. Solusinya adalah dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk turut mensosialisasikan program vaksin ini tentang seterang-terangnya dan sejelas-jelasnya sehingga mereka bisa percaya dan mau menerima vaksin ini. Pokok masalah yang ketiga adalah jika Indonesia masih mengalami gelombang infeksi di tahun mendatang, pemulihan ekonomi akan lebih jauh panggang daripada api. Baik pariwisata, bisnis, maupun investor tidak akan datang ke negara dengan tingkat infeksi COVID yang tinggi. Solusinya adalah melakukan vaksinisasi yang merupakan suatu keniscayaan jika ingin lepas dari krisis ini, tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang kelima, saya akan membahas tentang penilaian terhadap kedalaman penulis dalam menganalisis masalah pada materi vaksin Sinovac halal dan suci. Menurut saya, penulis sudah sangat bagus karena masalah-masalah berdasarkan fakta dan juga sangat kompleks. Yang keenam, saya akan membahas tentang penilaian terhadap opini dan solusi mengenai vaksin Sinovac halal dan suci. Menurut saya, opini dan solusinya sudah sangat jelas, nyambung, dan sangat bagus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.